Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki kisah perjalanan panjang. Secara resmi berdiri pada 31 Agustus 1993, kota ini terus tumbuh sebagai simpul ekonomi, pemerintahan, dan budaya di Pulau Lombok. Dengan luas wilayah hanya 60,21 km persegi, Mataram adalah kota dengan area paling kecil tetapi berperan sebagai pusat aktivitas masyarakat Nusa Tenggara Barat. Di balik keterbatasan wilayah, kota Mataram terus bertransformasi, tumbuh dan menjelma menjadi pusat bisnis yang ramai sekaligus rumah bagi beragam masyarakat yang hidup berdampingan dengan damai. Tahun 2024, jumlah penduduk kota Mataram tercatat sebanyak 459.683 jiwa. Dengan kepadatan lebih dari 7.600 jiwa per kilometer persegi, Mataram termasuk salah satu kota dengan kepadatan tinggi di Indonesia Timur. Kepadatan yang tinggi memang menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari kebutuhan hunian, transportasi, hingga layanan publik. Namun, di sisi lain, jumlah penduduk yang besar sekaligus menjadi kekuatan bagi kota Mataram dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial yang dinamis. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kota Mataram relatif seimbang dengan komposisi penduduk 49,77% laki-laki dan 50,23% perempuan. Secara administratif, kota Mataram terbagi ke dalam 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan, dan 1.733 rukun tetangga. Struktur wilayah ini menjadi pondasi penting penyelenggaraan pemerintahan guna memastikan pelayanan pada masyarakat hingga tingkat paling dasar. Untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan, Kota Mataram memiliki 5.651 aparatur sipil negara. Jumlah ini terdiri dari 4.327 pegawai negeri sipil, 1.324 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekitar 71,7% diantaranya adalah tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan, dan teknis, sementara lainnya merupakan tenaga struktural. Keberadaan ASN inilah yang menjadi tulang punggung pelayanan publik sekaligus penggerak utama pembangunan di kota Mataram. Sepanjang tahun 2024, pemerintah kota Mataram menunjukkan komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang aktif dan responsif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah Kota Mataram menerbitkan 1.273 keputusan wali kota dan 56 peraturan wali kota. Sementara itu, DPRD Kota Mataram dengan 40 anggota telah menetapkan 7 peraturan daerah sebagai landasan hukum pembangunan daerah. Proses ini melalui 49 kali rapat dan sidang yang melibatkan aspirasi masyarakat. Langkah-langkah ini menjadi bukti sinergi eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada warga Mataram. Pendidikan menjadi prioritas penting dalam mendukung kemajuan bangsa. Tahun 2024, terdapat 574 satuan pendidikan dari PAUD hingga SMP, dengan 90.815 murid yang dididik oleh 6.049 guru. Rinciannya, terdapat 98 PAUD, 197 TK dan Raudatul Atfal, 204 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, serta 75 SMP dan madrasah sanawiyah. Mataram juga menjadi pusat pendidikan tinggi dengan 23 perguruan tinggi. Dengan keberadaan sekolah-sekolah tersebut, anak-anak di kota Mataram memiliki akses pendidikan yang merata hingga ke tingkat kelurahan. Para tenaga pendidik yang berjumlah 6.049 orang yang tersebar di sekolah negeri dan swasta menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi muda kota Mataram. Tantangan seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pemanfaatan teknologi, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman terus diupayakan. Melalui kerjasama antara pemerintah kota, sekolah, dan masyarakat,
Pendidikan di Kota Mataram diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga unggul dalam karakter, keterampilan, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Untuk menunjang literasi, Perpustakaan Daerah Kota Mataram terus berkembang sebagai pusat literasi masyarakat. Perpustakaan daerah memiliki koleksi lebih dari 69.000 buku dengan hampir 23.000 judul, dan pada 2024 mencatat 23.799 kunjungan, baik langsung maupun lewat mobil perpustakaan keliling. Peningkatan ini tidak lepas dari hadirnya gedung perpustakaan baru yang lebih modern, nyaman, dan ramah pengunjung, sehingga semakin mendorong minat baca masyarakat. Perpustakaan daerah bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga ruang belajar bersama untuk membangun budaya literasi di Kota Mataram. Kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama di Kota Mataram. Tercatat terdapat 16 rumah sakit, terdiri dari 12 rumah sakit umum dan 4 rumah sakit khusus yang ada di Kota Mataram. Selain itu, pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat diperkuat dengan 11 puskesmas dan 18 puskesmas pembantu, serta dukungan 79 klinik swasta. Di tingkat masyarakat terdapat 364 posyandu aktif yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, remaja, dan lansia. Dengan jaringan fasilitas kesehatan yang lengkap, Mataram berupaya memastikan warganya mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata. Pemerintah Kota Mataram memiliki satu rumah sakit, yaitu RSUD Kota Mataram yang berdiri sejak 2009 menjadi rumah sakit rujukan utama. Tahun 2024, rumah sakit ini mencatat 259.145 kunjungan rawat jalan. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Kota Mataram dipercaya masyarakat menjadi rumah sakit rujukan dengan ditunjang oleh 807 tenaga medis, termasuk 70 dokter umum dan 65 dokter spesialis. Kota Mataram dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Hingga kini terdapat 442 rumah ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual sekaligus perekat sosial masyarakat yang terdiri dari 268 masjid, 150 pura, 19 gereja, 4 vihara, dan 1 kelenteng. Keragaman ini menjadi kekuatan besar untuk membangun harmoni, toleransi, dan persaudaraan antar umat beragama di Kota Mataram. Dalam pemberdayaan keluarga, data PKK mencatat hingga 2024 terdapat 3.093 kelompok binaan aktif yang tersebar di seluruh kelurahan, berperan dalam pendidikan keluarga, kesehatan, hingga ekonomi produktif. Di bidang kepemudaan, tercatat 40 organisasi pemuda terdaftar, dengan aktivitas meliputi olahraga, sosial, dan ekonomi kreatif. Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga membina lebih dari 20 cabang olahraga dan mendukung ratusan atlet serta atlet pelajar untuk berprestasi di tingkat provinsi hingga internasional. Mataram sejak zaman dahulu juga dikenal sebagai pusat bisnis. Kota Mataram memiliki kekuatan ekonomi yang terus berkembang. Perekonomian Kota Mataram menunjukkan tren positif. Tahun 2024, pendapatan asli daerah atau PAD tercatat sebesar 524,6 miliar rupiah berdasarkan laporan keuangan, naik dari 493,3 miliar rupiah pada tahun 2023. Belanja daerah mencapai lebih dari 1,7 triliun rupiah dengan komposisi terbesar untuk belanja operasi, pendidikan, dan kesehatan. Sementara nilai aset daerah tercatat lebih dari 3,4 triliun rupiah. Investasi juga meningkat tajam. Total realisasi 2024 mencapai 1,6 triliun rupiah, terutama di sektor jasa, perdagangan, dan properti.
Pertumbuhan ekonomi dan investasi ini turut diimbangi dengan pembangunan infrastruktur kota guna menunjang mobilitas warga. Mataram memiliki total panjang jalan kota hingga 369,8 km dengan 83,7% dalam kondisi baik dan 95% merupakan jalan aspal. Untuk hunian komunal guna menjawab keterbatasan lahan, di kota Mataram terdapat 4 rumah susun yang terletak di Ampenan dan Sandubaya. Mataram juga memiliki 249,95 hektar ruang terbuka hijau publik dan 1079 hektar RTH privat sebagai paru-paru kota dan pusat kegiatan masyarakat untuk berolahraga dan rekreasi keluarga. Dari bidang transportasi terdapat 57 angkutan kota, 98 cidomo, 24 perusahaan transportasi, serta 383 armada taksi dan kendaraan sewa yang menunjang aktivitas warga kota. Dari sisi perdagangan, kota Mataram ditopang oleh keberadaan 19 pasar tradisional, 5.635 los pasar, dan lebih dari 900 toko atau kios yang tersebar di seluruh kecamatan. Kehadiran sarana perdagangan ini menjadi indikator tingginya aktivitas ekonomi masyarakat, baik dari sisi konsumsi maupun distribusi barang. Selain sektor perdagangan dan jasa, Kota Mataram juga masih memiliki potensi di bidang produksi pangan. Pada tahun 2024, tercatat produksi perikanan mencapai sekitar 410.000 ton, peternakan menghasilkan lebih dari 1,2 juta kilogram daging, dan 236.000 kg telur, serta pertanian menghasilkan 65,93 kuintal per hektar padi. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB tidak sebesar sektor jasa, produksi pangan lokal tetap berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat Kota Mataram. Untuk menunjang konektivitas warga, Kota Mataram didukung oleh 260 menara telekomunikasi untuk memastikan tidak adanya wilayah blank spot di Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram juga menyediakan 12 titik wifi gratis yang tersebar di tempat-tempat publik untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjelajah dunia digital. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan kota dan penduduk, tantangan pengelolaan sampah masih menjadi masalah. Tahun 2024 rata-rata volume sampah harian di Kota Mataram mencapai 302 ton. Sampah ini dikelola melalui 56 TPS, 87 armada pengangkut, dan 3 unit pengelolaan terpadu. Kota Mataram terus berinovasi dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan maggot dan beroperasinya TPST Sandubaya. Inilah gambaran Kota Mataram, sebuah kota kecil dengan semangat besar. Dari aspek pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi hingga infrastruktur, Mataram terus berbenah untuk menjawab tantangan masa depan.